And now, the undisputed welterweight champion of the world, Terence Bud Crawford. You're now Iron Man Charlo. Saul Canelo Raja tak terbantahkan 2 divisi. Terence Bud Crawford dikabarkan ngebet menjadi raja 3 divisi tak terbantahkan dengan menghadapi Canelo ataupun Jermell Charlo. Sahabat tinju dunia, Terence Crawford beberapa waktu lalu telah mengungkapkan bahwa dia siap membuat sejarah dengan melompat ke divisi 3 kelas berat yang luar biasa untuk menghadapi pemenang pada tanggal 30 September nanti antara juara 4 sabuk 168 Canelo versus Jermell Charlo yang notabene juara tak terbantahkan 158 untuk mencoba dan menjadi juara tak terbantahkan di 3 kelas berbeda. Crawford yang tak terkalahkan dalam seluruh karirnya telah merebut kejuaraan tak terbantahkan di 140 dan 147 serta dia telah berencana untuk mencoba menantang Jermell Charlo dalam kejuaraan tak terbantahkan di 154 selanjutnya. Namun demikian, Crawford mengatakan bahwa dia menginginkan kesempatan untuk melawan Canelo Alvarez yang menurutnya adalah bintang yang jauh lebih besar daripada Jermell. Itulah satu-satunya cara Crawford bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk membuat sejarah dengan menghadapi Canelo, karena sang wajah tinju tidak bisa menurunkan berat badan untuk melawannya di kelas menengah. Crawford mengatakan bahwa dia yakin dia bisa melawan pemenang antara Canelo versus Jermell Charlo pada tahun 2024 karena keduanya kemungkinan besar akan dilakukan untuk sisa tahun ini setelah berjumpa pada 30 September nanti. Terence Crawford mengatakan bahwa hal itu akan memberinya waktu untuk persiapan dirinya sebelum melawan pemenang pada awal tahun 2024. Baru-baru ini, mantan juara dunia 3 divisi Crawford mengatakan bahwa dia tidak akan naik lebih tinggi dari 158 untuk bertarung dengan Canelo. Tetapi ternyata dia berubah pikiran karena melihat ini sebagai peluang baginya untuk menjadi juara 3 divisi yang tak terbantahkan, untuk naik dari 147 menjadi 168 dan menang. Wow, saya ingin 3 kali tak terbantahkan. Seorang juara tak terbantahkan 3 kali dan petarung yang lebih kecil yang naik 3 divisi berat untuk menaklukkan salah satu pria paling buruk selain saya yang telah melakukannya, mungkin lebih lama dari saya, kata Crawford tentang Canelo. Jelas tidak akan mudah bagi Crawford untuk naik ke 168 untuk melengsarkan pemenang antara Canelo versus Charlo karena dia harus menambah beban dan dia tidak akan secepat sebelumnya bertarung di 147. Selain itu, kekuatan Crawford mungkin tidak seperti petarung asli 168. Badan boleh besar, namun power akan lebih kecil. Perbedaan kekuatan bisa menjadi masalah bagi penduduk asli Nebraska yang saat ini berusia 36 tahun itu karena dia tidak pernah dipukuli oleh petarung kelas menengah super. Canelo adalah pemain yang hebat, begitu pula Jermell, tidak 168. Ya, kalau Canelo menang ataupun Charlo pemenang, saya pikir itu pertarungan terbesar dalam tinju. Jika Canelo mengalahkan Jermell, Terence Crawford versus Canelo adalah pertarungan terbesar dalam tinju. Tidak diragukan lagi, kata Bud Crawford. Canelo versus Crawford mungkin bukan pertarungan terbesar dalam tinju, tetapi tidak diragukan lagi bahwa hal itu akan menjadi peristiwa besar-besaran yang melampaui pertarungan terakhir Terence Crawford saat melawan mantan juara kelas welter terpadu Errol Spence Jr. bulan kemarin di Showtime Pay-Per-View. Sahabat tinju dunia, masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Crawford perlu menghadapi Errol Spence dalam pertarungan ulang mereka sebelum ia menghadapi pemenang Canelo versus Jermell Charlo. Tentu saja kita tidak tahu apakah pemenang pertarungan itu akan setuju untuk menghadapi Crawford selanjutnya karena mereka dapat memilih untuk bertarung ulang atau pergi menghadapi petarung lain seperti David Benavidez. Nah, itu akan baru menjadi pertarungan terbesar dalam tinju, yaitu Canelo versus David Benavidez. Ya, Terence Crawford menegaskan bahwa dia siap sekarang untuk menantang Canelo dalam kejuaraan kelas menengah super tak terbantahkan setelah Canelo menyelesaikan pertahanan gelarnya melawan Charlo pada September nanti. Namun, tidak banyak yang bisa dilakukan Canelo untuk melawan Crawford.
jika dia mengalahkan Crawford, tidak akan ada pujian yang akan dia dapatkan dari para penggemar tinju. Satu-satunya cara yang masuk akal bagi Canelo untuk melawan Crawford adalah jika Bud Crawford naik ke 168 dan menghadapi para pembunuh ini dahulu untuk membuktikan dirinya layak melawannya, yaitu dengan menghadapi David Benavidez, Bivol, David Morrell, Artur Beterbiev. Jika Crawford bisa mengalahkan semua petarung itu, maka Canelo tidak akan menerima kritik dari penggemar tinju karena melawannya, dan itu tentu saja akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Sayangnya, besar kemungkinan Crawford tidak akan pernah mencoba melawan salah satu dari mereka karena dia akan kalah dan mungkin tersingkir oleh mereka semua. Bagi Canelo ini adalah situasi kalah-kalah jika melawan Crawford karena ia tidak mendapatkan apapun selain uang besar dari melawannya. Jika Canelo menang, dia tidak akan mendapat pujian dari dunia tinju karena Crawford baru-baru ini bertarung di 147 dan belum pernah bertarung di 168. Jika Canelo kalah atau berjuang untuk mengalahkan Crawford, maka dia akan dicemooh oleh dunia tinju dan ditertawakan. Tidak ada yang heroik tentang Canelo saat melawan kelas welter tanpa pengalaman bertarung di kelas menengah super. Satu-satunya cara Canelo mendapat pujian dari penggemar adalah jika dia melawan petarung seperti Benavidez, Beterbiev, Bivol, ataupun Morrell. Melawan mereka jauh lebih masuk akal bagi Canelo daripada menghadapi Crawford ini. Dan kita tidak dapat memasukkan nama Demetrius Andrade karena dia sudah berusia senja 35 tahun dan bukan petinju seperti dulu. Crawford kemungkinan besar sedang memikirkan bayaran besar yang akan didapatkan saat melawan Canelo yang akan membantunya di masa pensiun dengan memberinya parasut emas. Jika Crawford dapat memperoleh 20 juta dolar lagi, seperti yang dia lakukan dalam pertarungan terakhirnya melawan Errol Spence, maka uang tersebut akan sangat membantu dalam menjadikan masa pensiunnya menyenangkan, hidup seperti raja. Dan kalah dari Canelo tidak akan merusak warisan Crawford karena dia punya beribu alasan yang bagus untuk diberikan kepada penggemar tinju. Menyalahkan kekalahan itu karena dia akan bertarung di 3 divisi berat untuk bertarung di 168. Warisan Crawford tidak akan dirugikan sama sekali karena kehilangannya, dan jika ada, dia akan terlihat heroik karena dia berani mencoba. Namun, Tennessee Crawford akan menangis tanpa henti karena kesenangan setelah meraup 20 juta dolar plus gajinya untuk pertarungan melawan Canelo. Crawford yang berusia 36 tahun tampaknya telah melihat cahaya atau paling tidak melihat pertarungan antara Canelo dan Jermell Charlo dan menyadari bahwa dia lebih dari cukup besar untuk menghadapi bintang Meksiko itu. Sahabat tinju dunia, patut dinantikan bagaimana selanjutnya pertarungan raja tak terbantahkan ini. Siapapun yang akan bertarung di antara mereka pastinya sangat layak untuk ditonton. Ya, kita tunggu saja.